Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Dan wajahnya tidak memiliki mata, hanya dua rongga kosong. Makhluk itu menurunkan kepalanya, dan semua roh yang masih tersisa di lembah berteriak sebelum menghilang. Bayangan Wang Lin menghela napas panjang. Penjaga kegelapan tingkat pertama, master dari kekosongan jiwa. Wang Lin menatap makhluk itu tanpa berkedip. Aku belum pernah melihat makhluk seperti ini. Bayangan itu membalas, kau tidak akan pernah melihatnya, kecuali jika langit sedang memanggil kehancuran. Makhluk itu melangkah, tidak ada suara, namun setiap langkahnya membuat tanah hancur menjadi debu. Kemudian ia berbicara, suara seperti tiga orang berbicara sekaligus. Wang Lin, pemberontak garis waktu, kau telah merusak segel kami. Sosok itu mengulurkan tangan yang panjang dan hitam seperti tulang. Datanglah ke dalam kegelapan. Makhluk itu menghilang. Dalam satu kedipan, tiba-tiba muncul tepat di depan Wang Lin. Tangan hitamnya menembus dada Wang Lin tanpa perlawanan. Atau seharusnya begitu. Namun tubuh Wang Lin berubah menjadi kabut abu-abu. Sebuah ilusi tingkat tinggi. Asli Wang Lin muncul di belakang makhluk itu. Jari telunjuknya menyatu dengan kekuatan bintang. Star Shattering Finger. Dari jari Wang Lin, sinar putih kebiruan menembus langit. Makhluk itu menoleh. Kepalanya berputar setengah lingkaran tanpa suara tulang. Sinar itu menghantam dada makhluk itu, tepat di lubang jantungnya. Ledakan besar mengguncang lembah, debu, batu, dan ruang hancur dalam pola spiral. Namun ketika kabut ledakan hilang, makhluk itu masih berdiri, tanpa goyah, tanpa luka, sambil menyentuh lubang di dadanya dan bergumam datar. Emosi tak diperlukan. Rasa sakit tak dikenal. Kehancuran akan segera terjadi. Bayangan Wang Lin maju selangkah. Aura abadi membentuk badai di sekelilingnya. Kekuatanmu sekarang belum cukup untuk membunuhnya. Wang Lin meremas jarinya. Ia tahu, dia bisa merasakan itu dari serangan tadi. Makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa dilukai oleh teknik biasa. Makhluk itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kepalanya sedikit menengok ke arah bayangan Wang Lin. Ketidaksempurnaan, jiwa terpecah. Bagian hilang, masih hidup. Ia mengangkat tangan ke arah bayangan tersebut, dan seluruh ruang mengerut ke arahnya. Bayangan Wang Lin terdorong mundur oleh hisapan dimensi. Wang Lin mengerutkan kening dan melompat ke depan. Menahan tarikan dengan kedua tangan menyebar. Bajingan, bayangan itu berteriak, kalau aku ditelan, kau akan... Wang Lin meraih lengan bayangan itu. Mata mereka bertemu. Wang Lin menggeram. Kau bukan bebanku, kau bagian dariku. Dan tanpa menunggu jawaban, Wang Lin menarik bayangan itu ke dadanya. Cahaya putih meledak. Dua jiwa yang terpisah sejak ribuan tahun lalu menyatu kembali. Sebuah gelombang energi meledak dari tubuh Wang Lin. Ruang terbelah. Bumi retak. Langit menyala putih. Makhluk kegelapan itu berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, rongga kosong di wajahnya tampak bergetar. Wang Lin membuka matanya. Aura barunya berbeda. Tidak hanya kuat, tidak hanya stabil, tapi utuh. Energi abadi dan kekuatan jiwanya menyatu sempurna, menciptakan tekanan yang bahkan lembah tak mampu menahan. Rambutnya sedikit lebih panjang. Matanya memancarkan kilau perak seperti bintang mati. Ia merasakan kekuatan lamanya kembali, bagian yang hilang bertahun-tahun kini menjadi satu. Makhluk itu menatapnya, lalu bergumam, kegagalan, penyatuan jiwanya, tak seharusnya terjadi. Wang Lin menatap makhluk itu dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang, ia mengangkat tangan, udara ikut terangkat, tanah terangkat. Dimensi ikut terangkat. Aku siap bertarung. Dan untuk pertama kalinya, penjaga kegelapan itu mundur setengah langkah.
Kabut malam masih menggantung ketika beberapa cahaya melesat di langit. Mereka adalah kultivator tua dengan jubah robek oleh angin spiritual. Salah satu dari mereka berhenti di atas jurang dan mengerutkan dahi. Jejak hukum Dao ini bukan sembarangan. Gumamnya, seseorang telah menembus batas hidup dan mati. Sosok lain menyebutkan nama yang baru-baru ini membuat dunia kultivasi gempar. Wang Lin, anak yang mengguncang alam roh iblis. Dia pasti terlibat. Para kultivator itu melesat lagi, seperti kawanan elang yang mencium aroma mangsa. Di lokasi lain, Wang Lin duduk bersila di dalam sebuah gua kecil. Hukum Dao di tubuhnya masih berputar, seperti mata badai yang sulit dikendalikan. Napasnya teratur, namun aura di sekitarnya cukup membuat batu retak. Ia membuka mata perlahan. Tidak baik, ada yang melacak. Mata Wang Lin memancarkan ketenangan dingin. Ia merasakan riak-riak energi dari kejauhan, dan itu bukan satu. Kalau begitu, sudah saatnya bergerak. Tanpa suara, tubuhnya lenyap seperti kilatan petir. 3 kultivator tingkat Naschen Sol muncul di area bekas Wang Lin bertapa. Mereka memindai udara, namun wajah mereka mengeras. Dia pergi, kata seorang berkumis panjang. Tapi tidak jauh, aura pengejaran muncul dari ketiganya, melesat seperti tombak di langit. Jejak demi jejak energi Wang Lin masih tersisa, namun perlahan-lahan pudar, seolah sengaja diatur untuk menjebak atau mengelabui. Salah satu dari mereka menggeram. Bocah itu cerdik, kita harus berhati-hati. Wang Lin berdiri di atas puncak batu tinggi, melihat kabut yang berputar di bawah. Senyumnya tipis, dingin dan penuh perhitungan. Keranjang besar ini akhirnya datang juga. Ia sudah tahu sejak awal, siapapun yang mengejar bukanlah orang sembarangan. Mereka semua menginginkan hukum Dao, kekuatan misterius yang bangkit bersamanya beberapa waktu lalu. Wang Lin mengangkat tangan, menggambar garis tipis di udara. Cahaya biru muncul seperti retakan ruang. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat mereka. Wang Lin melangkah masuk ke retakan ruang, menghilang dari tempat itu. 3 pengejar tiba di lembah yang sunyi. Di tengahnya, mereka melihat sosok berdiri dengan tenang. Wang Lin, tangannya berada di belakang punggung. Menunggu kami, salah satu pengejar menertawakan. Wang Lin tidak menjawab, hanya ada ketenangan, seperti badai yang menahan napas sebelum menghancurkan dunia. Kultivator berkumis panjang berkata, kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin BUMM. Sebuah kekuatan spiritual meledak sebelum ia selesai bicara. Tubuhnya terpental. 2 kultivator lainnya terkejut. Wang Lin akhirnya membuka mulut. Jika kalian ingin hidup, pergi sekarang. Ancaman itu bukan teriakan, bukan paksaan, itu hanyalah kalimat sederhana. Namun kekuatan di baliknya cukup untuk membuat 3 orang itu membeku. Namun keserakahan lebih kuat daripada rasa takut. Sombong, salah satu dari mereka meluncurkan serangan. Serangan lawan muncul seperti ular raksasa dari cahaya. Wang Lin tak bergerak ketika serangan itu hampir menyentuhnya. Retak, ruang di sekitar Wang Lin pecah seperti kaca. Hukum Dao melingkupinya dalam bentuk garis-garis bercahaya yang berputar. Kekuatan yang tidak dapat dipahami. Serangan musuh lenyap begitu menyentuh batas itu, seolah ditelan oleh kegelapan. Wang Lin mengangkat 1 jari. Dari ujung jarinya, garis hukum Dao menembak keluar. SWISH. Kultivator pertama rubuh, yang kedua menjerit, yang ketiga gemetar. Kau monster. Wang Lin mendekat 1 langkah. Kalian yang datang mencari kematian, aku hanya mengabulkan. Dalam beberapa gerakan, semuanya selesai. 3 pengejar tingkat tinggi tergeletak tak bernyawa di tanah. Wang Lin menutup matanya sebentar. Ia tidak pernah menikmati pembunuhan, namun ia tidak pernah ragu untuk melakukannya jika diperlukan.
Ia memeriksa sisa panen spiritual dari jasad mereka lalu berbalik, melanjutkan perjalanan. Langit tampak berat, seperti mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar akan datang. Saat Wang Lin menembus lembah hitam, langit di atasnya mengeluarkan suara, krak, seperti kaca besar yang retak. Dari celah itu, seberkas cahaya jatuh dan memperlihatkan bayangan raksasa, sebuah mata. Mata itu tidak memiliki emosi, namun terasa mengamati seluruh dunia. Pengawas, gumam Wang Lin, kekuatan tingkat planet. Ia menatap mata itu tanpa gentar. Bahkan ketika tekanan spiritual turun bagaikan gunung jatuh, Wang Lin tetap tegap. Dan mata itu perlahan menghilang. Namun kehadirannya menandai satu hal, seseorang di atas tingkat mortal sedang memperhatikan. Wang Lin tiba di reruntuhan istana kuno. Pilar-pilar runtuh, dindingnya tertutup lumut hitam, dan udara seperti mengandung sisa-sisa nyawa yang terkoyak. Ia berjalan perlahan, menyentuh lantai yang dingin. Sebuah goresan besar terlihat di tanah. Tidak seperti goresan pedang, lebih seperti kuku makhluk purba yang diseret dengan kekuatan destruktif. Di samping goresan itu, ada mayat kultivator berlutut, membatu dalam posisi menyerah. Ini bukan pekerjaan manusia, gumam Wang Lin. Ia memejamkan mata sekejap, memutar ingatan energi dari sekitar. Dari balik penderitaan yang tertinggal, ia memahami sedikit. Terjadi perburuan lain sebelum aku tiba. Ada sesuatu atau seseorang yang jauh lebih kuat memburu jejak hukum Dao. Dan itu bukan manusia. Saat Wang Lin hendak berbalik, sebuah suara bergetar dari balik bayangan pilar. Jangan pergi. Wang Lin menghentikan langkahnya. Suaranya bukan ancaman, melainkan kepasrahan. Dari balik keheningan, tubuh kultivator tua merangkak keluar. Separuh wajahnya lenyap, diganti oleh luka hitam yang mengalirkan asap. Namun matanya masih hidup. Kau, kultivator muda, cepat pergi, makhluk itu bukan untuk dilawan. Makhluk, Wang Lin mendekat sedikit. Apa yang mengejar kalian? Tua itu menggigil sambil meminta napas. Bukan dewa, bukan iblis. Sesuatu dari luar dunia ini, mengikuti jejak Dao, menghirup aura siapapun yang memilikinya. Wang Lin mengerutkan kening. Di mana makhluk itu? Kultivator tua memandang Wang Lin dengan senyum pahit sebelum kepalanya jatuh. Nyawanya menghilang seperti asap. Namun sebelum mati, ia hanya sempat berbisik. Di belakangmu. Seketika, ruang di balik Wang Lin bergetar seperti kain tipis yang disobek. Angin dingin mengalir, memenuhi ruangan dengan aroma pembusukan dari dunia yang tidak dikenal. Dari retakan itu, makhluk berkulit abu dan tubuh kurus panjang muncul. Matanya kosong, seperti dua lubang hitam kecil. Setiap langkahnya membuat lantai meleleh seperti lilin. Makhluk itu mengendus, dan berhenti tepat di hadapan Wang Lin. Tidak menyerang, hanya mengendus, seperti sedang mencocokkan aroma. Aku, tujuanmu? Tanya Wang Lin pelan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti tulang yang bergesekan. Lalu dalam sekejap, ia menyerang. Wang Lin bergerak cepat. Ia memanggil hukum Dao, membuat lingkaran energi biru melingkupi dirinya. Serangan makhluk itu menghantam lingkaran tersebut. DUUM. Gelombang kejut merobek dinding, memecahkan pilar, dan menghilangkan setengah dari ruangan. Udara menjadi gelap, seperti dilumuri tinta. Makhluk itu tidak terdorong sama sekali. Itu hal pertama yang membuat Wang Lin yakin. Makhluk itu bukan berada di tingkat yang sama dengan kultivator dunia ini. Ia melesat ke samping, membentuk puluhan rune berbentuk segel. Dengan ayunan tangan, segel-segel itu meluncur bagai panah. Makhluk itu menerima semuanya tanpa menghindar. Dan tanpa satu luka pun. Menarik, Wang Lin bergumam. Namun makhluk itu tiba-tiba membuka mulutnya yang lebar tak wajar dan menyedot udara. Tidak, bukan udara.
Ia menyedot hukum Dao dari tubuh Wang Lin. Wang Lin merasakan tubuhnya seperti ditarik. Wajahnya berubah dingin. HMPH, kau pikir aku akan membiarkanmu? Ia mengguncang ruang dan meledakkan hukum Dao dalam bentuk kekuatan anti penyerapan. Tubuh makhluk itu terdorong mundur. Untuk pertama kalinya terkejap. Tanpa menunda, Wang Lin mengaktifkan domain petir. Badai biru menggelegar dari tangannya, menyambar makhluk itu tepat di dada. ZZZZZRAAK. Makhluk itu bergetar, tubuhnya retak seperti tanah kering. Untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan suara melengking, suara makhluk yang kesakitan. Namun justru suara itu membuat ruang bergetar, seolah membangunkan sesuatu yang lebih besar di kejauhan. Wang Lin menajamkan tatapan. Ternyata kau tidak sendirian. Makhluk itu terhuyung, tapi tidak mati. Dengan gerakan seperti serangga yang panik, ia kembali masuk ke retakan ruang dan menghilang. Wang Lin tahu apa artinya. Pertarungan ini belum selesai, dan makhluk itu sedang memanggil sesuatu atau seseorang yang lebih kuat. Ia menghela napas panjang, menatap cakrawala di mana cahaya merah perlahan muncul. Dunia ini berada di ambang perang besar. Ia menutup mata sekejap, lalu mulai berjalan. Langkahnya meninggalkan jejak di tanah yang retak, jejak yang diikuti oleh angin suram. Seolah mencatat perjalanan seorang kultivator yang tak lagi bisa kembali ke kehidupan lamanya. Wang Lin berhenti di sebuah puncak gunung yang setengah runtuh. Dari atas sana, ia melihat kejadian yang jarang terjadi bahkan dalam sejarah dunia ini. Langit yang retak sebelumnya kini membuka diri lebih lebar. Dari celah itu, cahaya merah pekat mengalir seperti darah menetes dari luka langit. Bukan sekadar fenomena alam, ini tanda bahwa sesuatu sedang turun. Wang Lin merapatkan jubahnya. Jadi kau benar-benar memanggil bantuan. Ia menuruni puncak itu dan menyusuri dataran luas penuh rumput hitam. Rumput itu tidak tertiup angin, tidak bergerak, tidak hidup. Setiap kali Wang Lin melangkah, rumput itu berubah menjadi abu. Ia menunduk dan mengamati. Bukan dibakar, tetapi dihisap, ujarnya pelan. Jejak seperti ini hanya muncul ketika esensi kehidupan menghilang, diserap oleh sesuatu yang lapar dan tidak memilih mangsa. Di kejauhan, ia melihat garis bergerigi memanjang. Jejak makhluk itu. Tapi jejak itu semakin lama semakin besar, seolah kini ada lebih dari satu. Kabut putih tipis turun mendadak, mengelilingi padang rumput. Tidak ada angin, namun kabut itu bergerak seperti makhluk yang hidup. Dari balik kabut, terdengar suara lirih. Kembalikan, Dao, itu. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari segala sisi sekaligus. Wang Lin tetap berdiri tegak. Aku tidak mengambil apa-apa milikmu, jawabnya, tanpa nada agresif. Suara itu seolah terengah, seperti menggigil. Kembalikan, hidup kami. Wang Lin mempersiapkan domain petir, tapi tidak mengeluarkannya. Aku tidak punya hidupmu. Jika kau mau Daoku, kau harus mengambilnya sendiri. Kabut bergolak, dan suara itu menghilang. Hening. Namun hening yang tidak menenangkan. Hening yang menegangkan, pertanda predator sedang mendekat. Retakan ruang terbuka tepat di depan Wang Lin. Kali ini lebih besar. Dari dalam, makhluk kedua muncul. Tidak sama seperti sebelumnya. Tubuhnya lebih lebar, lebih padat, kulitnya gelap seperti logam yang terbakar. Tidak merangkak, melainkan berjalan tegap. Matanya bukan kosong, mereka menyala merah. Ini bukan pengintai. Ini eksekutor. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, lalu mendesis. Kau menyentuh hukum yang bukan untukmu. Wang Lin menatap tanpa gentar. Jika dunia menyisakannya untukku, maka itu untukku. Bila tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Suara rendah itu berubah menjadi teriakan panjang,
Makhluk itu mengangkat tangannya, dan ruang di sekitar mereka langsung hancur seperti kaca yang dilempar batu. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tangannya menghantam Wang Lin bagaikan meteor. Namun tubuh Wang Lin menghilang, dan muncul tepat di belakang makhluk itu. Gerakanmu lebih cepat, tapi terlalu berat. Ia menepuk punggung makhluk itu. Dari tepukan itu, badai petir meledak. ZRAAK. Makhluk itu terlempar puluhan meter, menghantam tanah, membentuk kawah besar. Namun ia bangkit lagi. Tidak terluka. Matanya kini semakin merah. Dao yang berbeda. Wang Lin merasakan sesuatu. Makhluk itu seperti mencoba memindai, mengukur hukum Dao dalam tubuhnya. Dan itu membuat makhluk itu semakin gelisah. Kemudian, makhluk itu menengadah, mengeluarkan suara seperti panggilan panjang. Panggilan. Untuk siapa? Untuk sesuatu yang lebih besar. Wang Lin mengepal tangan. Sepertinya kau benar-benar ingin memanggil semuanya. Di kejauhan, langit merah mulai berputar. Cahaya seolah membentuk lingkaran, membangun sesuatu yang belum selesai, seperti pintu. Tidak, bukan pintu. Gerbang. Gerbang dunia lain. Wang Lin memicingkan mata. Jadi sumber kalian ada di sana. Makhluk itu menunduk rendah, lalu melesat ke arah gerbang, seakan mempercepat ritualnya. Namun, sebelum makhluk itu mencapai gerbang, bam! Sebuah tombak cahaya menembus tanah di hadapannya. Makhluk itu terhenti. Wang Lin juga berhenti. Tombak itu berasal dari langit, dari kekuatan lain, bukan makhluk tadi, bukan dari dunia luar. Kekuatan itu, manusia. Seorang kultivator muncul di udara, berjubah panjang sobek dihantam angin. Rambutnya liar, wajahnya penuh luka. Kau bukan satu-satunya yang diburu, kata kultivator itu sambil menghela napas. Ia menatap Wang Lin. Kau, yang membuat makhluk-makhluk itu turun lebih cepat. Kultivator itu turun perlahan, seperti ia menghabiskan energi terakhir hanya untuk tetap berdiri di udara. Jubahnya compang camping, tubuhnya banyak luka sobek seperti cakaran binatang purba. Di punggungnya terdapat bekas luka yang belum sembuh, tanda ia telah melawan hal yang sama seperti yang kini memburu Wang Lin. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar, menepuk tombak cahaya yang masih tertancap di tanah. Tombak itu larut menjadi serpihan spiritual. Ia menatap Wang Lin dari kejauhan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kau benar-benar berbeda dari rumor, katanya dengan suara serak. Wang Lin mengerutkan kening. Rumor apa? Kultivator itu tersenyum tipis, bahwa ada seseorang yang sedang membangun Dao yang akan menantang batas dunia ini. Wang Lin tidak bereaksi, tapi nalarnya mulai bergerak. Kultivator itu bukan musuh, tapi juga bukan sekutu. Makhluk pemburu Dao yang tadi sempat ditumbangkan bangkit dari kawah. Tubuhnya bergetar seolah merespons kedatangan kultivator baru ini. Matanya kini berubah dari merah pedih menjadi merah pekat. Seakan ia mulai melihat dua target sekaligus. Dia menandaimu, kultivator itu berkata tanpa menoleh. Jika makhluk itu menandai seseorang, maka dunia luar akan mengirimkan lebih banyak. Wang Lin tetap memandang makhluk itu. Kenapa ia menandaimu juga? Kultivator itu tertawa kecil, tawa getir yang mengandung cerita panjang. Karena aku menyentuh hukum yang seharusnya tidak kusentuh. Ia menunjuk dadanya yang penuh retakan Dao. Aku pernah mencoba membuka jalur Dao dunia luar, dan gagal. Wang Lin terdiam. Jadi ia bukan kultivator biasa. Ia, pendahulu yang mencoba menembus sesuatu yang Wang Lin juga dekati. Angin hitam tiba-tiba turun, menyapu padang rumput mati. Makhluk itu mulai menyerap energi alam secara masif. Tanah retak, udara meredup. Wang Lin menatapnya dalam-dalam.
Jika makhluk itu selesai menyerap, kau tahu apa yang terjadi? Kultivator itu bertanya. Wang Lin mengangguk. Ia memanggil yang lainnya. Benar. Sang kultivator mengangkat jemari yang bergetar dan menunjuk ke langit merah. Gerbang itu bukan gerbang kedatangan, itu pintu persiapan. Jika makhluk ini mencapai gerbang itu dalam kondisi penuh, yang turun bukan lagi pemburu. Ia menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar. Tapi tetua mereka, kata tetua, membuat suhu udara seolah turun beberapa derajat. Makhluk itu tiba-tiba meraung, raungan panjang dan dalam seperti gong besar yang menghantam jiwa. Tanah bergetar, langit ikut bergemuruh. Dan makhluk itu melompat menuju Wang Lin. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam bergerigi. Wang Lin langsung memanggil domain petirnya. Cahaya biru keperakan meledak dari tubuhnya, membentuk dinding petir. ZRAAK. Makhluk itu menghantam domain itu, namun tidak terlempar seperti sebelumnya. Kini ia menancap di dinding petir, merayap seperti laba-laba. Kultivator tanpa nama itu berseru. Dia telah menyerap cukup kehidupan untuk melawan domain Dao biasa. Ini bukan domain biasa, jawab Wang Lin datar. Ia menurunkan tangan, dan domain petir itu berubah bentuk. Tidak lagi berupa dinding, namun pusaran. Pusaran petir PENDERA. Makhluk itu terseret masuk ke dalam. Tubuhnya terkoyak sedikit demi sedikit oleh aliran Dao petir Wang Lin. Namun, makhluk itu berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi kumpulan bayangan berlapis-lapis, berputar menjauhi pusaran itu. Ia lolos. Kultivator itu mengumpat pelan. Makhluk itu mengembangkan adaptasi baru. Wang Lin menatapnya. Seberapa banyak pengalamanmu melawan mereka? Kultivator itu menghela napas panjang. Cukup banyak untuk tahu bahwa ia menunjuk gerbang merah yang hampir sempurna. Kita harus menghancurkan gerbang itu sekarang. Gerbang itu kini bergetar seperti napas raksasa. Cahaya merah membentuk pola, seperti simbol-simbol kuno yang tidak ada dalam dunia manusia. Suara rendah bergaung dari dalam gerbang, seperti bisikan raksasa. Makhluk pemburu Dao menaikkan kepalanya, seakan sedang menyembah. Kultivator itu menggenggam tangannya dan berkata cepat, "Aku tidak bisa menghancurkannya sendiri. Tubuhku sudah terlalu rusak. Tapi kau..." Ia memandang Wang Lin dari ujung rambut hingga kaki. "Kau membawa 3 jenis Dao sekaligus. Itu satu-satunya cara untuk meretakkan gerbang mereka." Wang Lin menatap gerbang itu dalam-dalam. 3 jenis Dao. Dao petir, Dao kehampaan, dan Dao baru yang masih ia bentuk. Ia maju 1 langkah. Makhluk pemburu Dao langsung meraung, berusaha menghalangi. Namun kultivator tanpa nama itu menyerang makhluk itu dengan sisa kekuatannya, membuat jalur kosong bagi Wang Lin. "Sekarang," teriaknya. Wang Lin melompat, tubuhnya berubah menjadi cahaya petir, menuju gerbang yang perlahan membuka. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.